यार दे கூட்டிட்டு வந்தீங்க. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berlimpah rezeki serta kebahagiaan. Terima kasih sahabat semua telah setia menyimak video-video SLMT-TV. Kali ini SLMT-TV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film berjudul Kashmora. Film ini berkisah tentang seorang dukun gadungan yang terjebak di sebuah bangunan tua berhantu. Ia harus berjuang untuk melawan para hantu di gedung tersebut agar selamat. Di saat terdesak, ia sempat diselamatkan oleh hantu baik hati. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak di sini aja ya. Tapi sebelumnya, dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Seorang pendeta berlari membawa seekor burung merpati yang mati diserang seekor burung elang dan membawa mantra Nava Kaliga Purnami. Seorang anak kecil perempuan penjaga kuil berhasil menghidupkan merpati itu kembali. Pendeta tua mengatakan bahwa akan ada pahlawan yang melindungi kerajaan Vikranataka yang mengubur seorang penghancur. Burung elang itu menaburkan mantra di atas sebuah kuburan dan membentuk menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kashmora adalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai cenayang gadungan, selalu menipu semua calon korbannya menggunakan trik-trik yang didapatkan dari berbagai sumber. Yamini adalah seorang gadis yang mau menulis skripsi mengangkat tentang kepercayaan masyarakat di sekitar tentang kekuatan sihir dan juga hantu. Ia ingin meluruskan masyarakat melalui skripsinya bahwa hantu dan sihir itu tidak ada. Seorang teman Yamini menyarankannya untuk menemui Kashmora, seorang cenayang atau dukun yang sangat terkenal. Akhirnya, Yamini mengunjungi kuil keluarga Kashmora. Ia menemui hal-hal yang di luar nalarnya. Come on. Namun, ia berusaha mendekati ayah Kashmora agar bisa menjadi asisten Kashmora untuk melengkapi data skripsinya. Sebelumnya, ayah Kashmora tidak mau membantunya. Namun, ketika Yamini menyebutkan nominal uang yang besar untuk membantu kuilnya, membuat ayah Kashmora merubah pikirannya dan mau membantunya. Perdana Menteri adalah orang yang menghabiskan seluruh keluarga Rajesh untuk membuat karirnya di politik tetap bertahan lama. Kebohongan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga Kashmora membuatnya ditegur agar tidak melakukan kebohongan lagi. Namun Kashmora dan keluarganya tidak mengindahkan peringatan itu, hingga beberapa polisi datang memeriksa kuil tersebut dan membawa Kashmora. Namun di kantor polisi, malah kepala polisi di sana ikut menggunakan jasa Kashmora. Ia meminta Kashmora menemukan mobilnya yang hilang. Lagi-lagi Kashmora menipu. Ia melacak mobil polisi tersebut menggunakan GPS yang aktif di mobil. Polisi itu percaya bahwa Kashmora merupakan cenayang yang hebat. Perdana Menteri yang menghabisi keluarga Rajesh mulai ketakutan. Seorang polisi yang telah mengetahui kehebatan cenayang Kashmora memberi saran agar memanggil Kashmora untuk membersihkan roh jahat di sekitar rumahnya. Kashmora pun dipanggil. Ia juga mulai melancarkan aksi tipuannya di hadapan Perdana Menteri, membuat semakin banyak yang mempercayai Kashmora dan banyak yang mengunjungi kuil keluarga Kashmora. Kepala partai menelpon Perdana Menteri agar menyelamatkan dan menyembunyikan semua kekayaan Perdana Menteri dari pemeriksaan pengadilan nanti. Perdana Menteri pun mempunyai ide untuk membawa semua hartanya berupa uang dan emas ke kuil Kashmora.
Ayah Kasmora dengan senang hati menerima harta Perdana Menteri. Seorang polisi yang merupakan anak buah Perdana Menteri juga memberitahu Perdana Menteri bahwa Kasmora adalah penipu. Polisi itu menjelaskan semua pada menteri tentang kebohongan Kasmora. Perdana Menteri menelpon anak buahnya untuk mengambil kembali hartanya. Namun saat anak buah Perdana Menteri kembali ke kuil Kasmora, ayah dan keluarga Kasmora tidak ada, begitupun dengan koper-kopernya. Namun Perdana Menteri bisa melacak keberadaan tas-tas itu karena Perdana Menteri memasang GPS. Kasmora merasa ketakutan saat seseorang membawanya ke sebuah gedung tua. Ia benar-benar ketakutan karena diganggu oleh hantu penunggu bangunan itu. Ia juga dikejar oleh seekor anjing yang mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Saat Kasmora berhasil melompat dari kaca gedung, anjing itu pun menghilang. Ia akhirnya merasa selamat. Keanehan pun kembali terjadi. Anak buah Perdana Menteri datang. Kasmora memukul mereka tanpa bisa mengontrolnya. Ia juga dapat dengan mudah menaiki pilar-pilar tinggi gedung tersebut. Hingga membuat anak buah Perdana Menteri kalah dan kembali ke rumah Perdana Menteri. Yang lebih mengherankan lagi, Kasmora melihat mobil ayahnya tersangkut di pohon dan jatuh, namun keluarganya semuanya selamat. Tiba-tiba pohon besar tersebut hidup dan mengejar mereka. Keluarga Kasmora masuk ke dalam gedung tersebut bersama dengan Kasmora. Setelah berada di gedung tua itu, ternyata ada seseorang yang sudah lama terkurung di dalamnya. Ia menceritakan bahwa bangunan itu dibangun sekitar 700 sampai 800 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba bangunan itu terbakar dan menghanguskan semua penghuni gedung tersebut yang dulunya adalah istana. Perdana Menteri marah karena anak buahnya gagal mendapatkan uangnya kembali. Ia sangat murka karena tidak dapat mengambil kembali harta yang dimilikinya itu. Keluarga Kasmora yang berada di gedung itu kemudian melihat penampakan hantu-hantu penunggu bangunan. Mereka merasa sangat ketakutan. Apalagi saat melihat kumpulan kelelawar yang bersatu dan membentuk hantu tanpa kepala. Hantu tersebut dengan mudah melepaskan dan memasang kembali kepalanya. Kayak bongkar pasang ya. Hantu itu kemudian mengatakan kepada keluarga Kasmora untuk bertukar hidup dengannya nanti di bulan purnama. Permintaan tersebut tentu sangat menakutkan dan meresahkan bagi keluarga Kasmora. Yamini yang telah mendapat izin untuk menjadi asisten Kasmora mengikuti kepergian Kasmora. Ia mengatakan bahwa pendeta yang bernama Guntur Jalapatirau yang tempo hari menemui keluarga Kasmora adalah hantu. Karena rekaman di HP-nya memperlihatkan bayangannya tidak nampak. Akhirnya kemudian Yamini berhasil membawa keluarga Kasmora keluar dari gedung. Namun tiba-tiba ada suatu kekuatan yang menarik kembali Kasmora masuk ke bangunan itu. Kasmora kembali ke gedung. Ia memberanikan diri berkeliling di bangunan itu. Hal aneh mulai dirasakan oleh Kasmora. Ia merasa pernah berada di tempat tersebut sebelumnya. Setelah berkeliling, ia kemudian menemukan sebuah kotak. Kasmora yang sedikit takut namun penasaran akhirnya memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut. Sementara itu di luar, bangunan tua itu telah dikepung oleh polisi. Namun hantu tanpa kepala itu muncul di hadapan para pengepung. Hal tersebut tentu mengejutkan mereka semua hingga akhirnya membuat mereka pingsan. Saat Kasmora membuka kotak, ia menemukan lembaran-lembaran kertas. Di sana terdapat informasi mengenai sejarah tempat tersebut. Kasmora yang penasaran pun kemudian membaca lembaran kertas itu. Ternyata 700 tahun lalu terdapat sebuah kerajaan bernama Vigranata yang dipimpin oleh seorang raja bernama Vijaya Narayana Marutapati. Kerajaan itu memiliki panglima perang yang sangat hebat dan juga kuat bernama Raja Nayak. Ia mampu mengalahkan semua musuhnya dengan cepat dan juga kejam. Namun diam-diam ia mencintai putri raja yang bernama Ratna Mahadevi.
Kelemahan Raja Nayak adalah seorang wanita, karena setiap ia habis berperang, ia selalu mau ditemani oleh beberapa wanita. Raja yang mengetahui hal tersebut hanya bisa diam karena ia masih membutuhkan tenaganya untuk berperang. Keesokan harinya, Raja terkejut karena sang putri menghilang. Raja mengumumkan sayembara. Jika ada yang menemukan sang putri Ratna Devi, maka ia akan mendapatkan separuh harta kerajaan ini dan akan dinikahi oleh sang putri. Mendengar hal tersebut, Raja Nayak merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan putri raja. Raja Nayak kemudian mulai mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian, akhirnya ia menemukan rombongan sang putri yang melarikan diri bersama Arjuna, kekasih hati Ratna Mahadevi. Tanpa basa-basi, Raja Nayak langsung menghabisi semua anak buah Arjuna, hingga hanya tersisa Arjuna dan Ratna Mahadevi. Arjuna meminta agar dibolehkan membawa Ratna Mahadevi. Namun Raja Nayak malah mengatakan bahwa ia telah lama menyukai sang putri. Raja Nayak pun menantang Arjuna untuk berkelahi dengannya. Arjuna menerima tantangan itu. Namun dengan mudah Raja Nayak membunuh Arjuna dalam satu sabetan pedang di leher Arjuna. Ratna Mahadevi merasa sangat sedih atas kematian orang yang sangat dicintainya tersebut. Raja Nayak kemudian membawa kembali putri ke istana. Ia menuntut kepada sang raja agar menepati janjinya untuk menikahkan dirinya dengan putri dan mendapat sebagian harta kekayaan kerajaan. Namun sang raja berdalih, karena masih memiliki pangeran maka Raja Nayak tidak boleh menjadi raja. Mendengar itu, Raja Nayak membunuh pangeran dan mengancam semua petinggi istana. Raja Nayak memerintahkan agar semua orang mempersiapkan pernikahannya dengan sang putri. Ratna Mahadevi yang tidak menyukai Danayak membuat rencana dengan dayang-dayang. Ratna Mahadevi akan membunuh Raja Nayak dan membuatnya mabuk. Sementara dayang-dayang pun membuat anak buah Raja Nayak mabuk. Saat semua mabuk, seorang dayang memotong lampu dan jatuh mengenai meja sehingga membakar mereka hidup-hidup. Kemudian dayang-dayang menutup pintu hingga anak buah Raja Nayak tidak mampu keluar. Sementara itu Ratna Mahadevi mampu membuat Raja Nayak setengah mabuk. Ratna Mahadevi mencoba membunuh Raja Nayak. Namun Raja Nayak adalah seorang yang sangat kuat. Raja Nayak menggigit tangannya agar membuat ia tersadar. Kemudian ia melemparkan sebuah tombak ke arah Ratna Mahadevi. Kemudian 3 dayang muncul dan langsung menghalangi tombak tersebut menyentuh tubuh sang putri. 3 dayang itu pun terluka karena tombak tersebut. Ratna Mahadevi kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melempar sebilah pedang ke arah Raja Nayak. Pedang itu berhasil mengenai Raja Nayak dan memenggal kepalanya hingga putus. Namun di saat bersamaan juga, Raja Nayak menendang tombak yang tertancap di tubuh 3 dayang itu sehingga ikut mengenai tubuh Ratna Mahadevi. Ratna Mahadevi dan Raja Nayak pun tewas dan kerajaan terbakar seluruhnya. Ia bersumpah arwah Raja Nayak tidak akan pernah menemui kedamaian atau berhasil masuk ke akhirat. Akhirnya kebakaran membuat bangunan itu runtuh, mengubur semua jasad orang-orang di dalamnya. Kasmora meletakkan kembali lembaran surat-surat itu ke dalam kotak. Ia berlari keluar memberitahu kebenaran tentang hantu tanpa kepala itu. Mereka harus cepat membuat ritual agar arwah Raja Nayak bisa dikirim ke akhirat dan tidak menjadi arwah penasaran lagi. Tepat di bulan purnama, Raja Nayak mengadakan ritual. Ia mengajak semua anggota keluarganya termasuk Yamini melakukan ritual tersebut. Dalam ritual itu, Raja Nayak akan menukar jiwa-jiwa keluarga Kasmora dengan dirinya hingga ia bisa hidup kembali. Namun di saat itu tiba-tiba arwah Ratna Mahadevi datang. Kasmora. Ia meminta semua keluarga Kasmora meninggalkan altar dan membawa Yamini juga. Kasmora membawa keluarganya keluar dari bangunan itu, namun dihalangi oleh arwah-arwah jahat. Kasmora kemudian mengambil pedang dan mengalahkan arwah-arwah jahat itu menggunakan pedang yang dimilikinya.
Dalam pandangannya, ia kemudian melihat ada sebuah peti yang merupakan tempat kelemahan Raja Nayak. Sementara Raja Nayak dan Ratna Devi sedang bertarung sengit. Kasmora memberanikan diri masuk ke sebuah ruangan yang menyimpan peti tersebut. Namun ia selalu dihalangi oleh roh-roh jahat. Kasmora kemudian menancapkan pedangnya di pintu masuk, dan ia menuruni tangga serta berhasil menemukan peti yang dimaksud. Ia mencoba membuka peti namun tidak berhasil. Kemudian Kasmora mengambil kembali pedangnya dan menancapkan pedang tersebut ke atas peti. Bersamaan dengan itu, Ratna Mahadevi yang masih bertarung dengan Raja Nayak pun akhirnya berhasil membunuh Raja Nayak untuk kedua kalinya. Arwah Raja Nayak pun akhirnya mati akibat dibunuh oleh Ratna Mahadevi. Arwah-arwah jahat lain pun akhirnya keluar dari bangunan istana tersebut. Kasmora beserta keluarganya juga Yamini pun selamat. Yamini mengingat telah memasang kamera. Ia berencana akan melihat apa yang telah terjadi melalui rekaman di kameranya tersebut. Namun Kasmora tersenyum karena ia telah membakar kamera milik Yamini itu. Film pun selesai. Sahabat, demikianlah kisah film Kasmora yang sangat unik ini. Kalau sahabat ketemu hantu di gedung kosong seperti yang dialami oleh Kasmora, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Semoga kalian semua terhibur ya setelah menonton alur cerita ini. Saksikan terus alur cerita lainnya hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih banyak sahabat selalu setia menyimak video-video SLMT TV sampai habis. Kita ketemu lagi di alur cerita film lainnya ya. Di sini aja. Sampai jumpa sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.